Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Selasa tanggal 6 September 2022, kita akan dilandasi oleh firman Tuhan menjadi renungan bagi kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 18 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudaraku, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh dan masuk ke dalam penjara kepahitan yang disediakan oleh Tuhan. Bukan orang lain yang menerima akibat perbuatan kita, melainkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menggiring kejahatan kita itu kepada orang lain, atau karena kita kaya mungkin, terus kita bayar, orang lain bersedia menerima akibat kejahatan kita, atau karena kita mempunyai jabatan atau kuasa kekuasaan, mungkin itu mempengaruhi kita untuk memaksa orang untuk memikul dosa dan kejahatan kita itu. Memang kelihatannya di dunia ini boleh-boleh saja, tetapi di akhirat atau di hari penghakiman itu semua akan terbuka dan dia akan bertanggung jawab dalam penghakiman oleh Yesus Kristus. Jadi jika kita ingin mau memasuki perhelatan kerajaan Allah, maka akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pribadi seseorang itulah untuk menentukan, bukan kelompok atau orang lain. Misalnya si ibu yang percaya kepada Yesus, tidak boleh ia membonceng si bapak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa. Kita juga harus yakini bahwa hanya Allah yang memberikan roh kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan hasilnya akan memuaskan. Jika roh dunia yang memberikan kekuatan kepada kita, maka hasilnya pun akan sangat mengecewakan Bapak Ibu Saudara, yang walaupun pada awalnya seolah-olah memuaskan kehidupan kita, tetapi pada akhirnya itu pasti akan mengecewakan. Karena itu selagi kita hidup, pada saat inilah kita harus menunjukkan buah-buah hidup kita, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita jalani. Karena itu agar kita dikuasai oleh Roh Allah, maka kita harus rajin membangun komunikasi yang intim kepada Tuhan. Kita harus membangun persahabatan yang erat dengan Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita kerjakan seturut dengan firman Tuhan. Kita harus sadar tentang diri kita bahwa kita tidak akan mampu untuk melawan segala kejahatan itu dalam diri kita, tapi kita harus berserah kepada Tuhan dan mau berjanji dalam diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan kejahatan itu. Karena Tuhan itu Maha Baik, penolong. Dalam bahasa Batak dikatakan itu Parholong Neroha, Nabuju Manesa Dosata. Seperti Tuhan berkata, 1 Yohanes ayat 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berserahlah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan segala kelemahanmu, segala dosamu, pasti Tuhan akan menghapuskan dan mengampuni kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu. Tapi kita pasti akan berjanji untuk memperbaharui diri kita, supaya kita menerima kelak, yaitu kerajaan surga. Karena Tuhan tahu semua jiwa, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya.
Semoga hari ini kita menerima kekuatan baru untuk melanjutkan aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Bapa di sorga, atas segala kebaikanmu dan kemurahanmu untuk menuntun kehidupan kami. Hari ini kami bersorak supaya Tuhan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.